Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu an jumhuril ulama aktsarihim rahmatullahi alaihim ajmain. Wal maqalatu timakala as-saminatu kang kaping 8. Iku an jumhuril ulama saking mayoritas ulama, akeh-akeh ulama, aktsarihim tekse akeh-akeh ulama. Rahmatullahi alaihim ajmain utawi rahmati Allah wa alaihim muga-muga ing atase para ulama ajmain halis kabeh ulama. Rupane makalah ngeten. Inna wa sa'atuna wa ta'ala akrama iku mulyana sapa Allah nabiyahu ing nabine Allah. Rupane Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam dimulyana bi khamsi karomatin ing lawan 5 pira-pira keramat, 5 pira-pira kehormatan. Manane karomat itu kehormatan, kemuliaan. Akramahu. Nah, keramat Jawa itu orang wong iso miber jenenge apa? Keramat itu kacau bahasane. Keramat itu maknane apa kehormatan. Akramahu mulyana sapa wa ta'ala ku ing kanjeng Nabi bil ismi kelawan asmane. Jenenge Muhammad. Muhammad itu orang yang perilakunya terpuji. Wal jismi lan jisimi. Perilakunya ya terpuji, fisiknya juga terpuji. Jadi rano nabi ku picak atau selek rano. Saatnya umat isin di nabi elek. Jadi kabeh nabi ku ganteng loh, ganteng sempurna. Walato ilan peparingi. Bahkan nabi ku untuk rahmat malih wal khotoi. Lancarane salah ya. Jadi umpama salah itu jadi api. Warida lan carane ridane. Amal ismu anapun utawi asmane ku ngene, farada mongko manggil sapa wa ing nabi bi risalati kang kasebut rasul. Mesti ora dijangkar jenenge tapi disebut ya ayyuhar rasulu. Walam yunadihi lan ora ngundang sapa wa ing nabi bil ismi lan asmane kamanada. Kaya oleh ngundang sapa wa jamil anbiya ing sakabehane pira-pira nabi. Alaihi wassalam. Misla Adam sepadane Adam, Nuh, Ibrahim, akhirihim. Qala ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Ya ayyuhar rasul wong sing diutus Allah balligh nyampekno sira mak ing perkara unzila kang den turuna apa ma ilaika maring sira. Terus boten pakai ya Adam ya Nuh tapi khusus kanjeng Nabi pakai rasul. Wa hadza utawi iki ku fi waqti inzaril wahyi ing dalam wektu turune wahyu. Amma waktu mukahafati anapun waktu ngedeng mukahafamu melihat cara beradab-adaban. Maka alam kodawu sapa ta'ala li nabiyina merabi kita lelatul mi'raj nang bengine mi'raj dawe ya Muhammad wa Muhammad sal jalu asira toh mongko dikai sira. Wa amal jismu anapun te jisim faida da'a mongko nalikane ngundang sopaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngundang sean yang perkara Pak aja apa mongko mesti jawab apa sek wa yang sek binafsi kan awak dhewe sean usangin Nabi. Jadi fisik apapun atau materi apapun yang dipanggil Nabi maka materi itu akan melakukan sendiri tanpa menunggu sahibu materi tadi, sahibu sek tadi, enggak kena terang. Walai mafalana orang lakoni sapa Allah dalika mengkono-mengkono ikilah keramat awatil kal karomat lisa iril anbiya maring sakabehane pira-pira nabi. Wa dalika misale tem kono-kono kabeh ana sak temen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku rodha iku balekna sapa nabi ana kota tada ing mripate kota tada. Bacaan sakotat sausen to ceblok apa enu kota ada ila khutbihi maring pipine kota ada wa nahwi dzalik padane mengkono-mengkono kabeh. Wa amal atau wanapun utawi atau peparing. Iku fa'atahu mongko paring sapa wa ing nabi bila soalen kan tampun jalu. Qala ta'ala inna a'tayna kal kautsar. Kowe tak gawe piraga kausar. Wa qala ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Lan bakal paring ka ing sira sapa rabbuka pangeran sira fatarda mungko dadi ridho sira. Wa mal khatawana penutai salah iku fadikrul afli.
salah Nabi ku mesti keceluk salah. Jadi salah ku ora mesti salah tenan, keceluk salah utawa konteke ora pas. Mulai kula terangno. Wa ammal khata'u ana pun salah iku ngene fadikrul afi mongko nyebut kangapura nyebut di ngapura qabla dzambi sedurunge dosane Nabi haitsu qala sekirane dawuh sapa taala afallahu angka afa nyepura sapa Allah angka sang sira mate seperkara waku akan tumiba pemam ingkang sang sira mintar abdali sang ninggal barang sing luwih utama walawalan tegese barang sing luwih utama. Wa amar ridho anapun te ridho ngene falam yaruda mongko ora nolak sapa wali ngatasé nabi fitya atau ing fitya nabi wala sedekah ulan ora sedekah nabi wala nafaqah ulan ora nafaqah nabi kamarodda kaya oleh nolak sapa wa ing sedekah ala sairil anbiya ing ngatasé sakjane pira-pira nabi. Wa inna nabiyya ngosakno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udhha iku wis ngurbakno sapa nabi an ummati sang umat Nabi. Masyhur ya Nabi nate nyembelih wedhus kali di sebelah jambak sang satu kangge keluarganya yang satu dari semua umatnya yang tidak mampu napa korban. Iku jenenge apa dhuha napa an ummati. Lan ora usah kuat korban wis diganteni Kanjeng Nabi paham. Fa innan nabi dhuha napa an ummati. Jadi sing kuat ya korban dhewe sing ra kuat minangka wis tau dikorbanno napa. Wa kaffara lan bayar kafarah sapa nabi an ummati sang umat nabi bisa babil jima iklan sebab jima mesti jima umatiku fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Sono nek musul nang kula terangaken dados iki penting sangat ya dados pertama secara kaidah fikih begini. Jadi kalau menyebut angka itu tidak mengikat. Menyebut angka itu jadi zikrul adat ini ku laisa fi hasrin. Jadi menyebut adat itu bukan berarti membatasi. Karena nyebut adat itu hanya untuk yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Jadi kemungkinannya dua, yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Tentu keramatnya Nabi itu ribuan. Tapi kenapa di sini disebut 5? Karena ini supaya yang mendesak diingat atau yang mudah nopo diingat. Itu kaidah. Sehingga dalam disiplin ilmu usul fikih, kalau misalnya Nabi kadang menghentikan gini ya, siapa saja yang sholat 5 waktu, maka dia masuk surga. Tentu maknanya ya sholat 5 waktu dan tidak zina, tidak mengkafirkan orang mukmin, tidak mendolimi orang lain. Tapi Nabi tidak membuat sekian catatan, cukup menyebut siapa saja yang sholat 5 waktu. Karena adat yang disebut di situ tidak harus mewakili semua catatan, tapi itu yang pokok. Sehingga gak bisa tuh sampai berkeyakinan Nabi mau di 5 keramat. Terus dari inna woha akrama Nabi Muhammad dan berkomsin apa? Keramat itu salah. Terus ini ada beberapa keterangan yang sakit ditambahkan begini. Muhammad dan itu kan nama ya. Rungokno ben sampean kulino ora bahasa Arab. Muhammad dan itu nama sangka Madinah Muhammad yuhamidu tahmidan Muhammad yuhamidu tahmidan. Terus berarti isim fa'ile fahuwa Muhammadun apa? Fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun ini rungokno. Ben ada di pemimpin Islam iso sorok. Ora bengak-bengok tok ora iso sorok. Bahaya itu. Bahayanya begini karena rungokno. Terus alam itu ada 2. Tak warai ngaji zaman ada alam mangkul, ada alam murtajal. Alam mangkul itu alam yang sebetulnya lafaz itu tidak alam, tidak sebuah nama. Tapi ada kata kerja yang ditafauli. Ditafauli itu diharapkan baik. Kenapa? Diharapkan baik. Misalnya orang Jawa namanya kan harto, nak menusuk ben banyak apa? Harto, jenenge bagus, menurut kelakuannya ape, jadi kelakuannya bagus.
Paling gak ning pondok ora ana iki lah diceluk Gus. Mergo jenenge napa? Nah, itu kan kalau dikonco Kebumen jenenge iku Agus. Kok bapake ku dendam zaman mondok iku ora celuk Gus. Awas anakku tak jenengno Agus. Dadi ora anak kiai lah diceluk. Tadi ojo ditambahi, nek ditambahi diceluk tambahan itu Agus tok. Ben mau ndak mau. Sehingga nama-nama seperti itu bagus, terus Harto, terus Gede, terus yang angel yaitu Bejo, itu nama-nama yang sebetulnya tidak murtajal tapi mangkul karena ada harapan supaya maknanya seperti itu. Karena kemudian Muhammad itu maknanya yang terpuji. Nah itu karena Nabi itu satu faktual, satu fakta. Tentu itu tidak sekedar harapan, memang pasti nyata. Makanya disebut wasamihi dawadatihi Muhammadan li'annahu satuhmatu ubah. Jadi ibunya Nabi namanya Aminah. Aminah nanti kalau anak kamu ini lahir, kamu beri nama Muhammadan. Orang yang terpuji karena memang semua perilakunya terpuji. Romono ya. Tapi tentu Nabi sebagai hamba yang baik, dia juga pemuji, beliau juga pemuji. Makanya beliau namanya juga Ahmadu. Ahmadu itu muji sapa ingsun. Jadi kalau sampean bilang alima ya'lamu, ya, alima ya'lamu ilman, kalau untuk ingsun kan ya'lamu menjadi apa? A'lamu, saya tahu. Yadribu menjadi adribu, saya mukul kan gitu. Nah, Kanjeng Nabi bin nisbat ilallah, hubungannya dengan Allah tentu beliau bilang Ahmadu, saya memuji. Mananya Ahmadu Woha. Sehingga namanya Nabi itu Ahmad dan Muhammad. Rumono. Nah karena namanya Nabi itu nama yang mangkul, rumono ya. Nama yang mangkul, maka kitab-kitab Taurat yang Qadimah yang dulu atau kitab Injil yang dulu itu ya bukan berarti terus di Injil ditemukan kata Muhammad atau Ahmad, tapi yang maknanya sama. Makanya misalnya di bahasa Ibrani itu ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Yuhanna maknanya ya Al-Muhammad, orang yang dipuji. Makanya ini penting saya utarakan. Jadi kadang-kadang orang-orang orientalis bilang nggak ada ceritanya di Injil kuno pun ada kata Muhammad, tapi ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna, dan di situ menunjuk satu nabi akhir zaman yang perilakunya nopo terpuji, karena nabi termasuk jenis alam mangkul, eling nopo alam mangkul. Kali-kali ngaji nahwu, si benro, bentong. Karena ini penting karena ini persyaratan jadi ulama, apa? Persyaratan jadi ulama. Orang-orang yang kitab syarat ulama itu yang panggung, terus maca ini, penampilan ini, terus intonasi suara ini, itu jenis wong lomba, paham ya? Syarat ulama ya alim itu aneh-aneh. Syarat ulama ya alim. Nah, syarat wong lomba dan penampilan, apa? Nah ini penting saya utarakan. Nah, gue mau ngaji ki alim, tak jamin. Paling enggak dibanding tanggamu sing alim. Nah, karena nama ini nama mangkul, rono nama apa? Jeling ya. Nama mangkul. Maka namanya Nabi itu bisa banyak sesuai sifat atau perilaku atau status atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Saya ulang lagi ya, karena nama ini berdasar fakta atau berdasar perilaku atau prestasi, maka nama Nabi ini bisa banyak sesuai prestasi yang pernah dilakukan Nabi. Makanya Nabi sering ngintikan anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra, saya ini pelebur. Anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra, yang dengan saya ini kekufuran menjadi hilang. Wa anal hasyir alladzi usarul anbiya tahta qadami. Wa anal aqib alladzi yaqibu wa bihi ar-rusul. Saya ini hasyir karena semua orang nabi nanti digiring di bawah benderaku. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya menutup para nabi. Makanya nabi menyebut sekian nama. Anal hasyir, anal mahi, anal aqib. Paham ya? Karena tadi nama itu berdasar apa?
berdasar perilaku atau prestasi. Sampean ini selain dinamakan jenenge muta'alim, orang belajar. Terus ya itu sudah muta'alim, terus ada status lagi karena ya hiburan, orang yang nyari hiburan. Ada status lagi dan variasi untuk kobuju, ngaji, penghindar, semua itu kan statusnya banyak. Jadi karena semuanya berdasar mangkul apa? Berdasar apa? Mangkul. Kayak orang lomba pidato ya gitu. Syiar Islam, makanya di podium, di syuting TV ya namanya syiar. Di hatinya mungkin ya ono niat mergawe pintu umroh. Mungkin dengan hatinya ono niat pengen mungkruli tanggane, macam-macam. Ya terserah, makanya terserah niat itu karena di sini. Sebetulnya alam ini dibikin untuk mangkul. Karena al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Tapi bisa saja ikhlas benar-benar ingin syiar daripada TV didominasi hal maksiat terus ingin menampilkan ketaatan. Ya bagus kalau gitu. Dan itu semuanya mungkin karena alam ini mangkul. Mangkul itu satu bahasa itu diciptakan satu perilaku. Makanya Nabi disebut Muhammad Mahi Akib Nawaha Hasyir. Bahkan sebagian kitab-kitab manaqib menyebut Nabi itu ala nabiyina Muhammadinir Raufir Rahim. Karena Nabi juga disifati Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena banget walase ning umat disebut rauf. Banyak kasihnya disebut rahim. Maka di sini kelihatan bahwa nama-nama itu berdasar makna. Makanya Allah punya berapa? 99. Karena sebetulnya nama-nama itu ya memang begitu. Misalnya Ar-Razzaq. Siapa yang nggak tahu kalau Allah itu pemberi rizki? Al-Wahhab. Ya memang Allah memberi. Al-Hadi. Memang Allah memberi petunjuk. Maka teman-teman yang ngaji di sini kok jenenge Sartono tenang saja. Jenenge Bagio ya tenang saja. Nah aku sudah di kiai terus banyak orang ngaji kamu jenenge Syekh. Karena pengajar kiai ya itu. Ya sudah gak masalah, nama Anda masih bisa ditambahkan. Nanti kalau kamu nakal ya pembawa istri orang. Jadi makanya kamu tidak usah frustasi dengan nama yang sekarang karena nanti tetap ada tambahan-tambahan itu. Ya misalnya jeneng itu ya wow, misalnya jeneng Sartono bawa Kijo terus tapi ternyata dia hafal Quran alim. Nah dia dipanggil di akhirat. Wahai pengajar kitab Ihya Ulumuddin, datanglah. Wahai teko, jadi jeneng kampungannya hilang, no? Tapi nak jeneng Arab wapi, ya. Tapi jebule kelakuan daerah karuan. Qadir duplikat yang enggak di Baghdad, kelakuan kok ngono iku piye? Padahal jeneng lho, Qadir aja. Qadir aslinya apik, duplikatnya alam aja. Nah makanya saya itu berpendapat, ini rumah tenangnya, nama itu berdasar status atau tafaul. Kalau tafaul artinya belum terjadi tapi berharap demikian. Kalau status ya tentu memang itu kenyataannya. Nabi adalah Ahmadu, pemuja kepada Allah. Jadi apa? Alima ya'lamu untuk ingsun a'lamu. Berarti Ahmadu saya memuji. Tentu Nabi selalu muji Allah Ta'ala. Dan beliau juga Muhammad orang yang dipuji karena semua perilakunya mencerminkan hal-hal yang terpuji. Karena orientasi beliau adalah mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngajari manusia sujud, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Andai kan orang anut Nabi itu serana wong ujub. Iya, calon presiden berdebat podo-podo muji Allah. Kitalah yang dijadikan sebagai presiden. Allah saja yang berkuasa. Sebetulnya kita hanya penjual apa gitu, misalnya kan ya. Yang satu ya gitu. Kan akhirnya muji Allah dan ini enggak muji dirinya kan pusing jadinya. Semua kiai itu andekan eling Allah itu rano ujub, rano kumuluhur. Allah lah yang menjadikan saya alim. Allah yang mentakdir saya mengajar. Allah yang bisa menjadikan saya bisa baca kitab. Yang belajar gitu. Allah menggerakkan hati saya datang ke pengajian, bukan datang ke dangdutan. Allah yang menggerakkan hati saya. Oh itu kan langsung Allah tok yang hebat.
Kita hanya sebagai objek asar kudratnya Allah Ta'ala. Nanti orang takabur karena kamu mensifati diri kamu sendiri. Makanya disebut anania. Anania itu ego, melupakan Allah Ta'ala. Indonesia begini karena saya. Oh, Indonesia begini karena saya. Sing sitok sing tukang kritik tanpa tak ingatkan, nggak tahu. Presiden nggak tahu apa-apa. Dia tahunya setelah baca buku saya. Terus kan saling kritik. Ya kacau kalau seperti itu. Itu pangeran Raono seperti itu. Yang ngono itu anania apa? Sifat ego. Makanya dalam ilmu tasawuf yang harus dihilangkan apa? Sifat anania, keegoan. Karena yang hakikatnya wujud, yang hakikatnya terjadi adalah kabeh iradatullah, kersane Allah. Sehingga setelah seperti ini ya, yang alim yang gak kumo luhur, karena yakin semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dilatih. Nah itu namanya ahmadu. Makanya setiap nabi pidato mesti fahamidallah bima huwa ahli. Pertama pasti memuji Allah. Sampai nanti ketika kita masuk surga pertama ngomong apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah matur nuwun jenengan kasih hidayat, kalau ndak ya saya tidak tahu ini. Jadi maka nanti di surga pun wiridannya sama dengan di ngaji sini. Mana kita sebenarnya nak sembuh swarga itu ngaji itu mriki. Kok sebenarnya wiridane bodoh. Mana dilatih saiki. Dan insyaallah sebenarnya nak rambu swarga lali. Mergo wiridan yang saya ajarkan itu enggak bisa dibaca di neraka. Dan saya memang enggak terima kalau itu dibaca di neraka. Karena itu wiridane ahli swarga. Aku ora roh malaikat itu posisine saiki delok sinis, mbok seneng ra roh. Kemungkinannya sinis, gayane kaya ahli swarga. Itu ya kemungkinan. Tapi saya yakin tidak, malaikat kok hasut itu capopo gitu ya. Atau kemungkinan dia seneng dianggap pelatihan, calon ahli surga, maka latihannya ya gaya ahli surga, kayak pramuka lah, sudah latihan dulu. Karena nanti di surga lihat wiridannya tadi, da'wahum fiha subhanaka wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi nanti wiridannya sama seperti kita. Bahkan keren wiridan kita zaman di dunia. Karena apa? Prestasi surga yang keren itu ternyata merujuk wiridan kita di dunia. Jadi nanti apa dokumen di akhirat itu keren dokumen di dunia. Kenapa? Surga yang begitu hebatnya itu merujuk prestasi yang di dunia. Jadi misalnya kamu dites nanti, cung mau alhamdulillah kamu baca. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Terus tahlilan kemana? Maksudnya asli, tahlilan asli, orang karena orderan pitung dinane mayat asli. Nggak jadi sensitif kok. Tahlilan asli, maksudnya memang mentalnya tauhid, paham ya? Nah acara wong mati kan seremonial. Aslinya orang kepen tahlil diundang terus. Makanya aku mbek sing kritik tahlilan setuju, ngeling pangeran kok tadi diundang. Abek sing kritik tahlilan aku ya kudu guyu, lha wiridan kok dikritik kuwi lha opo. Cara kuwi sing biasa, waras wae biasa wae. Mestinya yo isin to. Kena dadi kiai kok tahlilan ning gone tangga pitung dina gedhe-gedhe tenanane bebo nangis. Mestine isin ki tau ngono tenan ta ora ning omah. Ngono nang pedak ono order. Bareng sing udang mau melarat anggap sithik-sithik, bareng sing sugih semangat. Iku apa-apaan. Sing kritik ya padha dene, ora dangdutan, ora gaplenan, ora dugem kok di kritik. Memangnya dilapatno kalimat kok. Biasa wae cara kulo. Kulo ketemu ngritik tahlilan bolak-balik. Soro kulo kesadat ngono ora ono sunah Nabi, ora ono fitness, koyo ora ono hadis. Ya aku mending aku ya wis kowe ngritik ngono iku ya ora ono hadis. Nabi ora ngajari. Nabi ora ngajari cangkem elek. Wis padha ora hadis bandar ra wis ae udah bandar ra wis. Padha pah ngono iku ya ora ajarane Nabi. Tapi kamen wiridan tahlilan pada ada wong ngundang ora ajarane Nabi. Nabi wiridan fi kulli khinin wa zaman setiap saat. Tepaan pasti kudu diundang wong yang akhirnya wiridane ning tangga. Ora lah ya wiridan ning dalem eling Nabi, eling pangeran. Lah kowe kan gak ana orderan kok prospek ya tenanan. Nah diundang mung suka penampilan. Kan itu udah mau melarat terus tangi turu gak salin santai. Tapi nek diundang ning kabupaten jasa no, ini mau malaikat sih gue yudoi, wono.
Wah, jadi kalau kadang kepejasa sampai diguyu malaikat serasa. Ya kalau sering maca lah nabi pengiran, tangan ngarepmu ya atau maca. Jangan kita saya tidak pernah serbanan, gua sering serbanan, tapi pas sampai pengiran mawon, sampai sampean serasa. Kalau beberapa kali sholat pengiran kayak nggak serban, sampai pengiran, sampai sampean wedi gua. Tapi suatu saat mungkin aku tua menowo, tapi kemungkinan itu kecil, tapi ya mungkin. Jadi jelas kalau sering sampai pengiran tok nggak sering. Sering pula, saya aduh, sholat dewi ada pengiran ya asik. Saya ulang lagi ini penting karena nama dari semua ini adalah dari kata mangkul apa? Mangkul itu lafadz yang dipindah berdasar fakta. Makanya langit yang kita lihat di atas itu bahasa Arabnya sama. Sama itu sesuatu yang di atas. Orang Arab bilang apa? Sama. Makanya Allah Ta'ala bisa disebut apa? Allah Ta'ala wa sama. Sama maknanya luhur. Paham ya? Makanya sesuatu yang di atas disebut apa? Sama. Sajarah itu maknanya sesuatu yang berkembang. Pohon itu kan berkembang macam-macam. Orang Arab nyebut apa? Sajarah. Kayak ini namanya apa bahasa Arab? Sa'ah. Sa'ah itu karena menunjuk waktu. Jadi semua bahasa itu sebetulnya menunjuk alam mangkul. Manusia namanya insan karena suka lupa. Hati namanya qalbun karena malik. Ya sudah seperti itu. Nah, jadi makanya terus kita menjadi tahu. Nah, berhubung Nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capai, termasuk yang paling fenomenal tentu menghapuskan kekafiran. Paling tidak secara ilmu. Kan faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang. Tapi andaikan orang pakai ilmunya Nabi, pasti kekafiran itu hilang. Maka Nabi menawarkan dirinya anal mahi alladhi yamhubi al-kufro. Saya ini pelebur atau penghilang. Karena dengan saya kekafiran menjadi hilang. Ilmunya lah maksudnya. Dia terus angker wong kafir kok pateni. Ben wong kafir hilang. Wong kafir orang mati kabeh satunya wis mati sih. Tetap tidak. Yang dimaksud itu dengan ilmu apa? Dengan apa? Ilmu. Ya saya ulang lagi ya. Makanya yang sekarang namanya jelek, misalnya jeneng mau ditekdir Sumanto. Ya misalnya ya kamu kok punya anak Sumanto, gak apa-apa. Suruh aja ngajar Ihya terus. Nanti panggilannya di mahsyar, wahai pengajar kitab Ihya, wahai juara MTQ. Nanti panggilannya seperti itu. Tapi kok tetap mangan balung misalnya. Nanti panggilannya wahai pemakan balung. Karena alam ini mangkul, jadi ada apa harapan untuk merubah status. Jelas ya, paham ya? Nah, Nabi alam mangkul yang milihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata. Memang jenenge Muhammad dan perilakunya benar-benar terkubur. Tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gaya nantok namanya baik tapi kelakuannya gak karu-karuan. Karena boe jenenge mau gaya-gaya nantok. Kan banyak nyun sewu di Jakarta di mana-mana. Ya di mana-mana namanya Koren, Ghazali. Tapi kelakuannya belas gak Ghazali misalnya. Ya, seperti saya misalnya, saya ini kan dulu karena bapak saya misalnya pecinta Bahauddin Naksabandi, nama saya Bahauddin Naksabandi. Semua orang alim kan nama Asnawi. Dulu orang alimnya orang Mekah. Madzhab Syafi'i itu Asnawi. Terus ditiru sama buyut saya Kudus, namanya Asnawi. Tepak alim tenang. Saya kira banyak Asnawi yang masih waras. Ghazali ya banyak yang waras, yang nggak waras yang mulai banyak juga. Abdul Qadir Jilani yang waras ya banyak, yang asli waras, tentu yang asli waras. Yang mulai duplikannya yang waras ya banyak, yang nggak waras ya banyak. Lalu aku mangkal be Mustafa, kecenderungan Mustafa itu rada kurang ajar jane. Mustafa itu alam lakop, orang yang dipilih itu jenenge Mustafa. Sebenarnya itu hanya nabi. Liyane ya kabeh-kabeh niku ya. Ya ana sing apik, ana sing rapati. Tapi saya sebagai cinta buta be Rasulullah itu enggak suka kalau orang yang saya cintai disaingi gitu. Makanya kalau ora didendam, permo itu niku tok masalahnya itu tok. Tapi saya sebagai orang alim tahu niatnya apa kok tak mangkel ya. Akhirnya ya toleransi, no? Toleransi. Ya sudah, ini tengah-tengah benal hub wal bughdi antara senang dan
Karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu nggak terima, apa? Nggak terima. Tapi masalahnya sing nyatet tuh niatnya ya apik tenan tafaul. Ya sudah. Kowe terima misalnya ngomong jenis itu Qadir Jilani itu boleh ngamen gedaan. Jajal. Iku idolamu Sultanul Aulia duplikatnya amen apa? Gedaan. Kayak itu. Jawab, narido kebangetan. Tapi kalau narido yo keliru. Jenakno iku ya tafaul. Soale sampeyan husnul khotimah sing rasa apa? Akhirnya piye benal hub wal fudiyas. Ya ana senenge ya ana gedhe barno ra wis. Ya sudah. Alde konco dhisik kaji mungkin ora pati paham. Saiki dadi kiai. Iku anake jenengan sapa? Tom Badawi. Gara-gara ning mungkin ana ulama jenenge Tom Badawi. Jare Gus jenenge kok asik, apik ya ana kembaran. Terus surga. Iku jeneng ulama non Arab. Jenenge napa? Tom Badawi. Sak aga anak dene tangga-tangga. Seneng kok ngono kok. Padahal ning mungkin ada nama itu siapa? Tom Badawi. Orang Indonesia itu, Satibi. Banyak orang Indonesia namanya Satibi itu ahli kiro asapa. Qurtubi itu ahli tafsir. Ini gitu kan? Qurtubi. Indonesia itu keren. Seto, terus ilat Jawa jadi seto. Itu orang keren. Enggak ada satu kampung alim semua kayak kampungnya kaum Sato. Yang ngarangnya Anadoluddin marganya Sato. Karena ilat Jawa jadi seto. Wah itu di daerah saya banyak wali seto. Ya Sato itu tulisannya, tapi dibaca. Jadi ini cerita ya. Jadi biar sampean tahu. Nah, Quran itu ketika mensifati dirinya termasuk seringnya pakai alam mangkul. Quran maknanya bacaan. Memang Quran itu dibaca. Kadang disebut kitabuh karena memang tulisan. Kata bayak tubuh kitaban karena bentuknya tulisan disebut kitab. Karena terbaca disebut Quran. Karena itu mukjizat, Quran disebut ayatullah sebagai bukti-bukti eksistensinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jelas ya. Jadi nama itu hampir semuanya itu apa? Mangkul apa? Mangkul. Kalaupun tidak mangkul itu karena merujuk asal usul. Kayak surga namanya apa? Surga itu sebuah roy. Jannah kan? Karena banyak pertamanan. Neraka yang kamu minat ke situ namanya apa? Nah, karena banyak apa? Api. Jadi kamu tidak usah masuk ke sana. Kan sudah tahu namanya api. Nak mlebu kebangetan. Mulane ngombenin rokok ya banyu molak-malik. Magunane wis panas ora molak-malik. Ya normal kan. Paham ya? Ini penting saya utarakan supaya nanti tidak menjadi debat fikih yang kampungan ketika fikih itu dikembangkan oleh para ulama karena merujuk kata mangkul tadi. Nah, sekarang banyak orang nggak senang ngaji tapi senang Islam, sunnah Rasul. Itu keliru. Kelirunya begini. Justru sunnah Rasul itu orang boleh mengembangkan agama asal tidak bid'ah ya, tentu asal. Karena memang sebagian adatnya Nabi ini maknanya itu sudah mangkul, sudah apa mangkul. Misalnya haji maknanya apa? Al-qasdu. Tujuan. Umroh itu maknanya ngeramein. Dengerin ya, saya ulang lagi ya. Haji maknanya apa? Tujuan. Umroh maknanya ngeramekan. Makanya disebut pengurus takmir masjid. Maksudnya yang meramaikan masjid. Maksudnya randang dutan. Maksudnya ngeramein itu ya masjid itu diramein nganggu deres, nganggu ngaji. Nah sehingga pertanyaannya ulama, apakah saat masuk masjid haram itu wajib tawaf kudum apa enggak? Ya ulama tetap bilang itu sunnah. Yang penting Ka'bah itu kelihatan dikunjungi. Maka menjadi dosa kalau seseorang mampu tidak haji atau tidak umrah. Berarti dia tidak terlibat meramaikan masjid haram. Ini alhamdulillah yang ngaji di depan ini sudah nemekah kabeh. Keren. Termasuk relevan kabeh. Termasuk bujuk pulau sudah nemekah. Bangun kemarin saya ikut ngelepas saya ke Mekah. Ini tahun ini transit paling banyak keluarga pulau haji. Bujuk pulau, bulik-bulik pulau misalnya doa haji. Pulau gentenan, kau abot ngaji. Jadi pulau ditawani kaji. Bapak jadi jadi pegawai kaji. Wah ngurusi wong-wong kaji. Pulau sebenarnya kapan-kapan aku juga kaji sing. Tapi kalau kaji, kapan-kapan. Yes, penting nak kangen haji.
Tapi ini kita betran nih, sing karep-karep lagi do kaji. Saya ulang lagi ya. Hajja yahujju hajja. Maknanya apa? Al-qasdu. Ngono ya. Umroh itu maknanya ngeramein. Tawaf itu maknanya muter. Nah sehingga sa'i, rungokno tenan ya. Sa'i itu di bahasa Quran enggak ada, yang ada tawaf. Coba ya dengerin ayat apa? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Terus faman hajjal beda awi atamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Sa'i itu kalau di fikih kan sa'i, lari-lari kecil antara sofa dan, tapi di Quran itu bahasa sa'i enggak ada, yang ada bahasa apa? Tawaf. Kenapa dikatakan tawaf? Karena kalau ngitari sesuatu bahasa Arabnya itu tawaf. Karena siklusnya begini, dengerinnya. Ini misalnya sofa. Ya ini sofa, ini marwah. Rata-rata orang sa'i dari sofa itu agak ke ujung sini. Agak ujung barat misalnya seret ke sini. Terus kan agak muter begini. Agak muter terus kembali lagi ke sini. Intinya mahalud dhahab ketika dari sofa ke marwah di satu titik. Dari marwah ke sofa ke titik yang lain. Jadi kesannya membentuk lingkaran. Nah berhubung lingkaran disebut tawaf muter. Malah istilah Quran fala junaha alaihi ayat tawafa bima. Dikatakan sa'i, sing jenenge sa'i ku agak keras. Kalau kamu melaku biasa, bahasa Arabnya apa? Masa, apa? Tapi kalau melaku agak keras namanya sa'i. Lah jalannya sa'i itu dianjurkan agak keras. Maka bahasa Arabnya sa'i. Bukan masyu tapi apa? Jadi semua ini mangkul. Dikatakan masjid karena apa? Tempat sujud. Dikatakan musola karena tempat sholatnya ngono kok geger. Kampung NU ramutu, wah ke masjid, ke musola maunya apa? Ya maunya supaya tempat sholat banyak kok. Kok geger. Di mereka ora maknane tapi seneng Islam. Wajib. Musola dimangkeli oleh seneng Islam tenanan, didukung gobloknya ya tenanan. Dadi angel terang. Kok protes berkorok adat ora banyak. Apa? Masjidnya satu banyak. Sehingga sholat itu tidak fokus di satu titik satu. Itu sebetulnya malah bagus untuk daerah tertentu, meskipun buruk di daerah tertentu. Ya lihat konteksnya. Kalau daerah pesantren bagusnya banyak musola. Mergo kiai nak ngongkon imam sungkan-sungkanan. Lah misalnya kula terus sampe jamaah nang masjid jamaah terus imame rai-rai Mustofa ni. Apa ngimami meriang mocok keliru kabeh. Nah aku ngimami wong aku derajatku wis akeh kok ambisi dadi imam. Iku bangkune. Wong kula ora usah imam wis mulya kok ngrebut status imam. Iya nak pangeran darani kula wong alim imam, nak darani wong rakus. Lane jare bapak iku, jare bapak istiqomah ya apik, tapi nek keterusan ya elek. Iku jenenge ngangkangi, ora istiqomah tapi ngangkangi. Belum banyak loh alumni pondok nganggur gara-gara imam masjid istiqomah. Sehingga tidak ada kandidat yang bisa masuk. Lho kecuali istiqomah mulang, lah anak ono sing wani, aku tak pensiun. Tapi syaratnya level loh. Karena kalau ilmu itu kan kompetitif, memang ada kriterianya. Nah imam masjid kan gampang. Asal Fatihah muni kan selesai. Mau iku aja diulang-ulang. Nah nak mau kitab, tiap hari ganti bab. Masih ganti gak kredibel, ilmu nentek rak macet. Tapi aku lah ya siap diganti. Ayo, sengkira ganti ngaco. Tak gaji yakin. Tapi nak sekali sholat tak lebok neraka yakin. Lho neraka Kang, maca hukume Allah mek Rasul salah taruhane. Aku ra trimo dibaca PK neraka Gusti. Sini-sini wong maca kitab salah. Aku usul sing paling jero. Oh iya no, misal pengganti Gus Pak ternyata goblok kan muruah dadi plus tenan. Ya ora krono dendam, tapi engko tak syafaati, engko nek kesuwen ya. Gue lucu-lucunan wae no. Nah ini penting saya ngaji itu. Sehingga ketika ada generalisir satu madhab itu bukan bid'ah. Makanya saya itu heran sama madhab sekarang. Setiap kreasinya ulama kok diarani bid'ah ku piye. Sebagian alam itu sudah mangkul, mulane ngaji to ben roh. Mangkul itu
lafaz yang bisa digeneralisir berdasar makna. Napa? Jadi di zaman Imam Haromen, itu ngendikan gini, andai kan orang jamaah di satu kampung pada satu titik, maka kota lahumul imam, imam masih boleh merangi. Karena harusnya jamaah itu fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda supaya jadi syiar. Kalau nanti terang noniku, ini bukan berarti saya bela madhab tertentu ormas. Saya tidak punya kepentingan bela ormas tertentu, enggak. Saya ini bela ilmu, titik. Saya itu bela ilmu. Misalnya begini ya, kamu ini apa ini? Beduan ya. Ning kene sik ana greng terus, ngerti ke greng, gon pring-pring. Apa kenapa Pak greng? Sing desane serem, sing biasane gone gerduwe lho. Apa? Winget. Biasane ning wit apa, Mus? Sing kancamu itu biasane ngene. Apa ini? Gak lha sing winget sing seru, greng ra carane. Apa gawe wis? Ringen, pokoknya ringen terus pring sing. Nah, ini kan ada masjid berduaan di sini nih. Belakang ini kan ada masjid berduaan. Itu adegan jamaah hanya di sini. Kan kalau ada adzan kan setan lari. Dan ini saya masuk yang gereng kan. Neng winget. Tapi nang kono pasang musola, neng pojok-pojok pasang musola, Melayu bingung. Karena apa? Di mana-mana ada adzan. Tapi nak neng masjid tok sitok kan adzan kan gampang kelari sana dulu gitu. Nanti kembali. Maka setan-setan di daerah pesantren itu saya yakin wis setruk karena lari kemana-mana. Lari kemana-mana itu dihadang apa? Adzan. Adzan dintani bare jebule bocah deres. Kadang pujian. Masalahnya pujian yo bid'ah. Bar adzan karepe santai-santai jebule ada wiridan. Jantungan meneh kan. Tapi masalah wiridan yo bid'ah. Jadi ini banyak yang menyenangkan setan sebenarnya sedang kritik-kritik ini Pak. Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul. Mangkul itu ya tadi sumya masjidan mergo mahallus itu sumya musolan mergo tempat sholat. Jadi punya nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik. Nah kecuali musola yang berdirinya sudah nuruti nafsu. Mau dikiai ini wong liya terus gawe musola dhewe. Lah iku nafsu. Tapi kalau berdasar kebutuhan karena tadi laisa li alimin ayuqallida aliman akhar. Memang antar orang alim kalau ketemu satu majelis itu mesti sensitif. Itu sudah sunnatullah apa? Lu sunnatullah. Jajal misalnya ono mursyid mulang ning masjid. Saking tawadhu saya ikut. Sebenarnya saya ingin ikut. Secara nurani saya ingin ikut. Tapi kan yo sakake mursyid. Gak bebas ya. Waduh, nugus banget. Oh, mesti meriang, tak jamin. Wah, ini orang urusan sombong-sombongan. Loh, saya pernah, karena ini bukan sombong. Pernah di Masjid Jamek Tuban itu ada acara. Yang isi kebetulan teman saya zaman sekolah di Sarang. Itu, saya pas itu yang main saja sama anak saya. Karena saya sering dolanan di Tuban. Keluarga bapak saya di Tuban. Keluar ketemu saya salaman. Loh, Gus, kena-kena wes suwi. Wes, innalillah, musibah. Innalillah musibah Gus. Ya ngono kok ana ngajiku. Gak ngono. Seneng alhamdulillah. Tapi sebagian kurang. Jadi sebenarnya saya ingin tawadhu. Aku berkali-kali saya ingin tawadhu. Sebenarnya saya ingin ngaji. Kalau ada kiai yang mau saya masih ingin ngaji. Tapi sing wani sapa itu? Akhirnya mengaji bangun bapak, karena itu yang berani. Saya masih sering datang ke Yai konsultasi, masih sering sampai sekarang. Masih sering ditimbali, dijak ngaji, masih sering. Tapi masalahnya hanya bangun sekarang, bapak sudah meninggal. Tapi kalau ada kiai pesaing, saya Gus siap. Saya datang. Tidak mau salah, tak lawan. Tak anggap hoax. Oh, tak lawan. Tak tahu kok jenengan hafal Quran pinten. Tolong jus, aku tolong pulang. Lereni. Misalnya mulai sih, nanti khatam pinten. Dari nanti khatam, aku tahu khatam. Oh, gentian tak ulang betul tetap. Karena ini agak profesional, agak profesional. Goblok sih mulang mau ngalim ini agak itu salah dalam hukum manapun. Tapi jangan kira saya ada ingin ngaji ingin. Makanya saya sering makmum di mana-mana makmum. Karena saya ngaji sama orang lain tidak mungkin, mesti mereka sungkan. Maka tawadhu saya tak wujudkan saja di makmum. Di mana-mana saya sholat makmum. Wiling-wilingan bahwa saya siap ikut orang mukmin.
Kan sholat lebih ringan kan, lebih gampang. Karena gelem harus mulai ikhya, balai ikhya tak balai ngaji. Enggak ngarep kalau tak jamin. Orang mau coba pertama wis salah. Qolal Ghazali itu salah. Sing cara aku bener Qolal Ghazali itu. Kayak gue nisbat itu nak rupa ya. Qolal Bukhari itu bener buatan Qolal Bukhari. Semprit terus. Kenapa? Semprit daripada mari fitnah sudah usah ngaji. Tapi yang jelas itu bukan karena keangkuhan. Karena tidak ingin ganggu orang. Kenapa tidak ingin? Banyak ada tonggo-tonggo Gus. Nah, kan sering ada pengajian di daerah saya. Itu saya jarang, pasti diundang saya itu kiai, tapi saya nggak pernah datang. Itu jangan kira saya sombong. Mubaleknya sebelum acara itu datang ke saya. Gus tenang, sujud kolyak. Sing sowan ku mubaleke. Dadi sahibul bed ngundang tapi mubaleke sowan. Dan itu mesti pesene Gus tenan ojo teko. Tak sampean teko gambar aku yakin gambar kulo. Ya ora ngono. Nek tak pidatokno kan mbok jenengan terus ora jenengan terus piye. Kenal ke sawu ben iso mlebu ya ya. Ada sahibul bed tak. Gus ning omah ngono tak undang mboten teko gak. Wong kiai ini kemarin mulang, aneh-aneh. Tentunya bukan karena mulang di rumah, memang ada mubalek yang pesan tadi. Yang pesan itu. Dan makanya KB itu proporsional, apa? Saya ulang lagi, ini kembali ke mangkulan. Mubalighun maknanya orang yang menyampaikan, karena balagha yubalighu tablighun. Terus penyampai itu disebut mubaligh. Semua itu ada, makanya imam dikatakan imam karena panutan di depan, maka disebut imam. Orang alim jenenge juga imam karena panutan dalam ilmu al-imam al-Ghazali. Itu bukan imam sholat tapi imam panutan ilmu. Karena imam Mustafa, imam Maghrib orang. Jadi itu semuanya itu ada. Jadi makanya terus sekarang ketika ilmu digeneralisir dari bid'ah itu kacau. Karena ilmu itu pasti tergeneralisir. Karena ini lafadz yang selalu melahirkan satu model. Karena memang lafadznya umum. Umum dari alam mangkul. Jelas ya. Dan misalnya sunnatu Rasulillah maknanya perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan Rasulullah. Di antara rumusnya Nabi misalnya yasiru wala tuasiru. Bikin mudah jangan bikin susah. Sehingga kita sebagai ulama ya gak wajibno wiridan supaya gak wiridan ya monggo. Tapi yang menyariatkan wiridan timbang bar sholat langsung HP-nan ya dok wiridan. Ya sudah gitu aja. Tapi yang kubu sebelah enggak wiridan gak ada hadisnya. Masa tukang kritik itu ya gak ada hadisnya. Nabi tidak la'anan, tidak tukang kritik, tidak tukang la'anan. Tapi terus kowe kiai mursyid terus semangat wiridan, santri ku nak ra wiridan ra santri ku iku ya keliru. Kowe nabi tapi gak aturan. Wong pangeran wajibno kowe kok. Wajibno cara kitab Sulam Taufik kriminal besar ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu kriminal besar dalam ilmu fikih. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena berarti musyarrak bikin syariat baru. Makanya di pondok saya itu saya senang sebagian santri wiridan, sebagian orang tak kandani, sing rodok guri, nak ben bubar. Ya sunat, ben guling-gilingan agak wajib. Nah dulu ngaji di sarang, imamnya sudah bangun, itu separuh musola bubar. Di Lirboyo saya berkali-kali makmum, ya separuh masjid bubar. Guling-gilingan, nak wiridan tidak wajib, tapi separuh ya ikut wiridan. Guling-gilingan, nak wiridan sunat. Atau koyo pondok-pondok sing fanatik wiridan koyo berdoain itu ya berat. Ono sing wanti wiridan kita. Tapi ora anti HP. Bar salam wiridan ra oleh tapi nyalakan HP. Oleh lha iku hadis endi. Misale takok-takokan hadis. Wong ora usah ngono biasa wae. Kaya kula wis biasa wae. Ketemu sampean seneng, ketemu biasa. Ngene-ngene titipane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Nabi PK Buddha itu wiridane umati. Jadi sing dipenggali Nabi ku umat. Lan gua agar muangkal sampean ora sido. Ngrene hadis umati wae.
Mangkel lah di depannya Kanjeng. Ini mangkel loh. Tapi piye nah. Dulang ini ya ono ya ora ono berita alim topo. Terus nandingi aku tau nak partai politik loh pinter. Nggak kader pinter ketua umum dia anak buah gang sedelok wis digusur ketua umumnya. Mergo anak buah luwih pinter tadi cepet gaya generasi ku cepet. Kiai ku kelambatan. Partai politik ketua umum biasa gak digeser anak buah. Berarti cepet kan oleh gaya minterno itu. Meminta bodoh ini, ora pokoknya terus cepat pinter. Usur kadang ketua umumnya dikudet. Itu pinter tak goblok. Pinter tapi madorot. Pinter tapi madorot. Ya jelas ya. Jadi namanya Nabi dipilihkan Allah. Makanya kayak juga kaget nak. Ono orientalis bilang nggak ada di Taurat itu kata Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad itu kata mangkul apa? Kata mangkul, maknanya mangkul itu maknanya. Dan di situ memang ada makna-makna yang jelas menunjuk ke Rasulullah Muhammad SAW. Jelas ya, terus bener. Jadi setelah lah pangeran gak bingung. Terus masalah salah ini yang perlu terang. Ini yang perlu terang. Nabi itu kalau salah itu tidak kayak kita. Kalau kita kan salah beneran. Ya salah beneran ya salah bakat. Jadi kira kepen salah ya tetap salah, dan bakatnya itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu didesain Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi gak pernah salah, maka syariat ini gak akan terjalan. Misalnya Nabi Yusuf pernah ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ya sama rasa takut caranya dia kok iso sekamar. Mesum temen gitu. Itu ditakdir. Apa? Ditakdir ini Nabi Yusuf ditakdir dari cadalem. Cadalem artinya sudah di dalam rumah. Mungkin pas ngerusi spray. Nabi Yusuf akan Mustafa ganteng Nabi Yusuf. Suara setengah bayar mesti minat. Singkat cerita Zulaikha tertarik terus narik Yusuf ke kamar terus ingin dijak begitu. Yusuf gak mau terus lari. Ya sudah. Akhirnya kita punya syariat. Syariat ketemu setengah bayar yang syahwat adalah lari. Ya sudah seperti itu. Kau ora usah bayangno. Nabi kok sak kamar mbek wong wedok itu didesain Allah sedemikian rupa supaya ada syariat cara lari, cara hanya diceritakan Yusuf lari. Nah kemudian yang namanya lari itu kalau mau dijambak atau ditarik mesti kena gamis yang belakang. Nah itu beda dengan Nak Yusuf nakal posisinya madhep mesti kena gamis yang depan berarti minat. Makanya itu yang dipakai ukuran ingkana komisu kudamin kubulin fasodakot wa huwa minal kadhibin wa ingkana komisu kudamin tuburin ya fakadzabat wa huwa minal shodiqin. Jadi sebetulnya ilmu reskrim atau ilmu kriminal sebenarnya ada di Quran. Kalau yang namanya orang lari terus ditarik mesti kena belakang. Berarti bukti Yusuf lari menghindar. Tapi nak misalnya Yusuf di situ ngapain? Suai. Paham ya? Makanya ilmu kriminal berdasar forensik itu sebetulnya gampang, maksudnya bagi ahlinya gampang. Mana Nabi di sini seneng gojol-gojolkan. Gojolkan Nabi ya pinter tadi. Anaknya Nabi Yakub itu pinter kabeh. Ketika sudah menyemplungkan Yusuf dia bahwa ya badil jub, nanti bilang ke bapak bahwa dia dimakan serigala, nyari hewan, entah hewan apa saja, terus darahnya dilumerkan ke bajunya Yusuf. Ya, terus ayo datang pura-pura nangis, masyhur kan wajah ala komisi bidamin gatib. Dan sudah mereka datang isya ayakun di waktu sore sambil apa? Menangis. Jadi cara drama wis sempurna. Tapi ketika dia cerita ini Yusuf kita main terlena terus kemudian dimakan apa? Nabi Yakub delok baju ternyata utuh. Dari Nabi Yakub boleh gosong. Cek berperadabannya serigala itu. Mau makan anak saya aja bajunya dicopotin dulu. Jadi masih betapa berperadabannya. Cek api akhlaknya serigala itu maksudnya apa? Apa mangan anakku wae. Kabinnya dicoplok isi. Terus dari dulur-dulur Yusuf. Mau kok lali adu wek sih. Iya, iso lali ruwin.
Makanya jadi mitos sama kejahatan tidak ada yang apa? Sempurna. Jadi bajunya itu utah. Firmannya dia utah murah orang serigala. Makanya cek dari Nabi Yakub cek sopan ya, serigala itu apa mangan apa? Anak kuai, babi ini dicoplok. Jadi itu bukti. Makanya data forensik itu ya ada di Quran. Yang satu cerita siapa? Yusuf. Yang satu cerita siapa? Yakub. Nah, tapi semua nabi itu didesain salah. Makanya masyhur hadis apa loh hadis ini? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Nama? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Tentu salahnya nabi udah kayak terus nyuwun sewu zina maling itu enggak. Maksudnya salah-salah dalam manhaj. Enggak mungkin nabi itu maling atau zina. Salah dalam manhaj. Misalnya gini. Nabi pernah kan sholat duhur. Kila asar. Hanya antara duhur dan asar. Keyakinan saya sih duhur. Tapi bisa aja asar. Tapi di semua riwayat memang kalau enggak duhur ya asar. Hanya itu. Nabi sholat duhur gitu. Terus setelah 2 rakaat salam. Kowe ora iso ngritik Nabi kok sholat lali Nabi opo. Mulane kira dadi kiai lali biasa wae Nabi ya tau lali. Mulane kira sholat biasanya umumnya salah wong-wong tambah atau kurang. Umumnya imam-imam. Kurang yen dasar wis males sholat. Gak tahu bonusi luwih. Berarti ketara iku mental asli deh. Walhasil Nabi itu sholat hanya berapa? 2 rakaat. Setelah itu salam. Salam Nabi setelah salam ya kundur. Tapi bukan berarti kira wiridan itu rasa bayang ngono. Pokoknya Nabi bersolat itu kundur. Nah cara endo sing cerita bersolat wiridan mulai. Nah cara kubu sebelah ya bersolat salam kundur. Ya ora padha ora kok nebak-nebak. Sebener sih. Ayo sebener sih. Padha ora ya. Menawa nek endo cerita Nabi bersolat wiridan mulai. Nah sing kubu sebelah bersalam kundur. Bener sih. Waduh raro ya. Ono. Jelas wiridan ora wajib. Ya ora haram. Nabi kundur. Setelah di pintu karena rumahnya Nabi kan apa? Bergandengan dengan apa? Masjid. Setelah di pintu ini sahabat-sahabat yang terdidik, yang terdidik itu ya sahabat-sahabat elit lah, kan sudah punya akhlak. Yang kurang punya akhlak tentu sahabat awam. Ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah. Tadi sholat model baru, apa memang kau lupa? Kalau model baru baguslah, mulai besok kita sholat duhur itu 2 rakaat. Karena artinya kan nasah mansuh. Ternyata sholat terkini itu 2 rakaat. Makanya tanyanya aku siroti sholatu amnasita. Ini sholat duhur mulai menjadi pendek, hanya 2 rakaat. Dan itu bagus kan? Atau memang kau lupa? Nabi balik kanan, masih di pintu. Nabi masih jawab, kullu dzalika lam yakun, itu semua agak terjadi. Terus Nabi ragu lagi, kembali ke mihrab. Mihrab itu kira-kira imaman lah. Terus menghadap, fa'aqbala alal hadirin menghadap, akakun maqalahu dzulyatin, apa yang dikatakan dzulyatin tadi benar. Nah baru akabiru sahabat papan atasnya jawab semua. Naam ya Rasulullah, yang dikatakan dzulyatin itu benar, tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Nabi lalu takbir, hanya menambahkan 2 rakaat. Ya sudah terus selesai. Itu menjadi satu ilmu bahwa seseorang yang lupa dalam sholat cukup menambahkan 2 rakaat. Dan kalam omong-omongan di tengah-tengah sholat dengan kasus seperti itu tidak membatalkan sholat. Jadi jenis apa? Makuntu ansa walakin unassa li asunna. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sesekali ditakdir dilupakan sama Allah supaya bikin sunnah. Qadha juga pernah. Qadha itu dosa besar, tapi Nabi pernah qadha sholat. Suatu saat dalam perjalanan Nabi ngendikan gini, ya Bilal saya ini ngantuk sekali. Sudah 3:30 pas itu dalam permainan riwayat kira-kira 3:30. Terus kata Nabi, ikla ala nallal ya Bilal kamu jaga saya. Saya nanti kalau subuh bangunin. Kata Bilal, ya Rasulullah silakan sare istirahat. Kita Bilal yang jaga.
Nabi sare betul, terus Bilal tahajud. Semalaman tuh tahajud. Setelah tahajud, jadi Nabi ini sare, Bilal tahajud. Nah ini tahajud, terus aku mau lugur. Tahu ada cerita santri ini tahajud, kiai ini turu. Makanya aku ya Gus Ba kok ora tau tahajud. Aku anut riwayat Nabi sare, Bilal tahajud. Kowe ora iso ngaji kok nyoal wong iso ngaji. Seneng kok nyoal wae ngono apa. Kabeh tareh di hadis-hadis Nabi sare, Bilal. Aku anut iku. Dadi aku turu, Mustafa. Kamu gajarannya tetap pakai aku. Omongan ngene kok aku kan tentu royalti no. Royalti ganjaran maksudnya. Setelah Bilal sholat tahajud beberapa saat itu keturun bisa. Keturun terus kita kata-kata semua riwayat hadis fama qadzatni illa syamsu atau illa harus syamsi. Kita tidak terbangunkan kecuali oleh sengatan matahari. Ya kalau sampai nyengat itu kan kira-kira sampai 7:30 atau jam berapa sudah agak panas. Tentu nggak bisa jadi dalil. Kalau nuruti sunnah Rasul sekali-kali kodok dong, seperti Nabi ya gitu. Kalau kamu ingin persis Nabi, kali-kali kodok dong persis. Dan harus di gua dong, jangan di hotel. Karena Nabi kodoknya di gua bukan di hotel. Nah, kepengen persis sunnah Nabi. Singkat cerita terus Nabi bangun, terus gojok Bilal. Nabi masih sempat ngendikan, ya Bilal, kenapa bukankah engkau janji mau membanggakan kita? Tapi Bilal santri yang tinggal itu sebelik, yang tinggal cerita akhodani ma akhodatkan. Saya ngalami sesuatu yang seperti engkau alamin. Berarti maksudnya Nabi gue das santri repot. Santri itu parah. Jadi ora usah takokno lho Nabi, apa yang saya alami ya bersih jenengan. Oh jenengan sing Nabi kotor malah kula. Mulane nek ana santri beling cangkem elek iku biasa wae. Wis kunane kuno ya ngono. Kula sering dibantah Mustofa tapi ora tak guyu ngono. Anggepe Bilal sani no. Bilal. Wong irenge ya padha melarate padha. Suarane ya ora padha. Bilal suarane apik, ora koyo kowe elek. Bilal nek sadan wong nangis kabeh. Nangis haru. Aku ya kan wong nangis kan ora ono liyane tapi. Nah, terus akhirnya Nabi menyuruh azan, salang lagi Nabi menyuruh azan juga menyuruh qomat. Akhirnya menjadi syariat sholat qadha pun ya ada azan, ada qomat. Nah misalnya ada riwayat yang enggak usah azan tetap ada qomat. Intinya ada cara untuk melakukan ini. Dia carane nopo mengkaifiahkan sholat qadha. Itu ilmu yang enggak begitu penting, itu ilmu kelas 2. Yang ilmu kelas 1 apa? Bahwa sholat itu betul terikat waktu, tapi bukan berarti kalau waktunya sudah keluar menjadi tidak wajib. Itu yang paling pokok. Yang soal tadi apa? Adzan dan qomat bisa tetap masalah sunat. Wilayahnya kalaupun iya tetap masalah apa? Sunat. Tapi yang paling penting apa? Mestinya kalau logikanya kan gini. Logikanya, sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam. Mestinya kan sekali habis waktu, habis kesempatan. Sehingga harusnya tidak usah qadha. Langsung dosa saja, nggak usah. Ini sebelum ada Islam, sebelum ada fikih, saya ulang lagi ya. Misalnya gini, ngajinya Gus Ba itu kalau malam jam 9 sampai setengah 12. Orang datang jam 12. Ngaji saya ada lagi jam itu sekali kelewat, nggak ada lagi. Sholat harusnya kan gitu, Allah buka sholat. Untuk menerima sholat, itu jam menerimanya itu 4:30 sampai jam 6. Sekali kelewat kan harusnya sudah hilang. Andekan tidak ada peristiwa itu. Apa? Andekan, paham dong ya? Gara-gara peristiwa itu akhirnya tersimpulkan, jam sholat habis pun tetap wajib. Buktinya Nabi tetap sholat. Jadi nggak bisa dipraktekkan kayak jam buka dokter. Kalau jam buka dokter sekali kelewat jam kan ada sudah tidak bisa periksa. Ini kan jam Allah menerima sholat, terus kelewat berarti tidak usah sholat. Itu terpatahkan dengan cerita riwayat Nabi pernah qadha. Dong ya. Coba kalau Nabi nggak pernah qadha.
Terus ulama cara istihad gimana? Bagaimana kalau sholat itu waktu sudah keluar? Apa tetap sholat qadha? Apa tidak usah sholat? Gak ada sunnahnya, gak ada tuntunannya kan terus. Iya tak? Kalau gak ada tuntunannya terus biasanya milih rasa sholat kan dong. Kira-kira. Saya ini sidik-sidik kan gak ada tuntunannya. Terus ya misalnya ada peristiwa itu, kemudian ada orang kok turun ngeblok lewat. Hukumnya gimana coba? Harus sholat pada waktunya sudah lewat. Apa tidak perlu sholat kayak dikiaskan praktek dokter tadi? Pikiran apa? Orang tuntunan ini, orang hadis ini. Pasti ulama bingung kan? Kecuali yang pede, goblok pede. Tapi sing waras maksudnya. Karena goblok pede itu penak wae. Orang tahu ngaji nak ngomong fakih pede ini kuat. Tapi jangan bodoh pede-pede. Kan gak banyak pertimbangan. Wong alim mesti mamang kan. Apa ngomong gini, ono hadis iki, ngomong ini hadis iki kan terukur. Wong bodoh kan. Seragakan pikiran. Ilmu ini samune iku tok. Nggak misalnya nggak ada peristiwa itu, kamu sholat kamu kiaskan buka jam praktek dokter apa jam sarapan? Nah jam pakai kias dokter berarti sekali kelewat jam, gak ada bisa. Nah, barokahnya hadis itu dan barokah lalinya Kanjeng Nabi itu menjadi kita ngerti, nak sholat wis keluar waktunya ya tetap wajib. Itu yang paling pokok. Itu artinya Allah ngintikan. Allah neng kekasih we salah we barokah. Makanya intinya kitab ini mesti Allah neng kekasih salah we barokah. Apa meneh gak salah. Nek gak bener we salah apa meneh? Salah. Kowe ku bener we salah apa meneh? Salah emang. Misalnya kayak istiqomah imam masjid, itu istiqomah tangangkangi masjid. Ya kowe ku bener we. Salah, kaya ana wong seneng silaturahim ngalor ngidul sowan gurune, takokno bojone, men kluyuran ae. Duit dikekekno kiai lali anak bojo bar. Wis mulane kula salam templek santri ku susah. Mulane kula nak salam templek sugih seneng. Ora kok perkara seneng wong sugih, relatif duit luwian. Tapi nak salam wong melarat iki duit heroik iki. Duit nyawa ya. Nah, duit jatah beras ya disalamno templek kiai. Mulane kadang-kadang kuwi aja geman gedeng kiai tetep wong alim. Wong alim sakjane kesunatane kiai malah kancanan wong sugih. Dadi nek sing dikekno iku duit luwian. Nek duit kaum Mustafa iku duit jatah beras. Iku rawan haram, perkarane iku duit nyawa, paham ya? Ya tapi saiki wong LSM ra iso ngaji, ana kiai kancanan sugih kiai milih wong sugih anti wong melarat. Masuk takok maksude ora ngono dul. Paham ya? Justru jutu bahaya anak kiai nampa sedekah ke wong melarat iki dhuwit-dhuwit nyawa iki. Jatah sangune anak, jatah beras, jatah. Nah dhewe wong sugih. Wong bolak-balik sama wong sugih. 1 juta, tak kok lho kok kathah. Kulo kan kiai itu, tak 1 juta kok kathah. Niku dhuwit parkir Gus, kulo nak teng Jakarta seminggu entek 1 juta monggo parkir. Itu mesti dhuwit luwian. Ana santri melarat salam tempel, pitike kuru dito. Mulane Kanjeng Nabi ku ya seneng Bilal, tapi akrabnya tetep Mbak Abu Bakar. Perkara ini nak sing digano Abu Bakar mesti duit luwian, Abu Bakar iku wong su. Dadi Nabi masih seneng Bilal, hijrah Nabi Bilal tapi Abu Bakar. Gak jawab ya. Mergo Abu Bakar sangu sak kepis duwe. Dadi iku jek duwe luwian. Ditakoki Nabi lah sing mbok gawa kok akeh sing ning omah luwe akeh, aman kan? Sing ditinggal iku aman. Kok ajak Bilal. Tadi maksudnya ngono dadi yo wong iku ngerti ya dadi nak urusan bab duwe iku luwih gampang halal kok wong sugih. Mergo mesti duwe luwian yasaluna kamadza yunfiqu hasil apa termasuk jawaban kulil afu maknane sing luwi luwian. Jadi kaya aku disangoni Mustafa 100.000 ya rada haram. Rada haram ku duit jatah mesel anak, kadang anake watuk, kadang rong minyak goreng.
Tapi nak si nyangoni usale aja pejabat yo, wong sugih apa kok. Pejabat kadang nyangoni order politik barang kok repot. Wong sugih sing ra pejabat. Kuwi ku mbok akal lah, lho kula nate lho mboten sombong. Kula nate dolanan gak jarak. Wis jelas ra jarak. Wong sugih tenan ora jarak. Ketemu kula teng wae daerah tertentu. Kula sangone 5 juta. Berong tau keramat kaya aku mulane mesti aneh cara kowe. Ketemu ra jarak nyangone aku 5 juta. Tak kok. Lho kok iso? Kula wong sugih, itu kok dhuwit akeh. Gak zakat, boten Gus dhuwit luwihan, sampe mun gedolanan mawon dhuwit luwihan. Jadi ku luwih halal mesti 5 juta tapi luwihan. Jadi misalnya Mustafa 5 juta kok disalam nempel aku, mesti omahe bar 3 dekno 5 tahun. Ya mesti ya setengah haram lho, mosok kiai kok nampa hasil gadean apa? Rumah. Ya iku sirine kan apa Nabi ya seneng wong fakir tapi ya fi halatin dalam satu momentum. Ya seneng wong sugih dalam momentum yang lain. Mulane rapat perang Khandaq ya ambek Abu Bakar, Utsman sing sugih-sugih. Bilal gak melok rapat. Tapi ndak ada ngongkon Bilal. Ning kono wong sugih wae suarane rapati banter. Mulane jane ya mosok dadi ke muadzin ya muadzin. Ya dadi apa? Bilal. Ini suara melek. Dadi akhire koyo Utsman yo ora koyo Bilal. Yo ora lawala dan bahasa Arab yo. Jadi wong kudu ngerti, kan jogeman kritik kiai kok kancaran sugih-sugih tok. Malah normal ngono. Mergo misale wong sugih darekno kiai ning Jakarta. Kan anak bojone diting aman to ora? Aman. Nah wong melarat darekno kiai ning Jakarta 3 dino. Mulai dipisoi wong akeh. Mergo janjian macul ning wong sugih. Wis kadung dikeki dhuwit. Melanggar gak macul wis diamuk. Bojo wae tagihan wis musibah akeh. Ya, ngerti ya. Jadi kabeh DL mu. Ora kok bebas kiai. Lah kecuali kiai sing pancen nakal, mu kancanan sugih tok anti wong melarat. Nah ulama ndak akan seperti itu. Proporsional apa? Proporsional. Jelas ya. Bocah ora ngono. Dari salah Nabi kuwi mau salah Nabi iku dadi sunnah. Intine Allah iku ngendikane Ibnu Hajar Al-Asqalani, Allah cek senenge mbek nabine. Wong pas salah wae dadi barokah kaya qodok subuhe Kanjeng Nabi. Akhirnya kita tahu meskipun qodok tetap wajib sholat. Benar.